Pemilihan presiden dan anggota legislatif semakin dekat. Puncak acara Pilpres memang masih 14 Februari 2024, namun tahapan pemilu sudah dimulai sejak Juni 2022 lalu. Selain menelusuri rekam jejak kandidatnya, calon pemilih sebaiknya bisa membedakan mana berita palsu atau bohong, mana iklan dan mana berita jurnalistik yang objektif, mana informasi yang jujur, dan mana yang sebenarnya propaganda belaka. Pemerhati bidang filsafat, hukum, dan seni Kemala Atmojo mengatakan, di era maraknya media sosial, propaganda bisa menyelinap di antara aneka bentuk informasi yang disebarkan. Sebagai salah satu bentuk komunikasi massa, propaganda tentu bermaksud memanipulasi opini masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan propaganda sebagai proses komunikasi yang bersifat subjektif, yang dilakukan secara sistematis dan meluas untuk memengaruhi pendapat halayak tanpa perlu melahirkan sikap kritis. Dalam perkembangannya, berdasarkan sifatnya, ada yang menggolongkan propaganda menjadi 3 kelompok, yakni propaganda putih atau terbuka, propaganda hitam atau terselubung, dan propaganda abu-abu. Propaganda putih adalah propaganda yang berasal dari sumber yang teridentifikasi dengan jelas dan informasi dalam pesan cenderung atau mendekati akurat. Propaganda hitam adalah propaganda yang berasal dari pihak lawan. Isinya umumnya kebohongan, pemalsuan, bahkan penipuan. Sedangkan propaganda abu-abu adalah propaganda yang asal sumbernya teridentifikasi, namun memposisikan diri seakan-akan netral, padahal berasal dari kelompok lawan. Menurut Undang-Undang Pemilu, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan atau citra diri peserta pemilu. Jadi harus dilakukan oleh peserta pemilu atau juru kampanye yang ditunjuk. Jadi yang ditawarkan adalah visi, misi, dan program. Semua ketentuan atau aturan yang ada dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum itulah yang tidak ada dalam propaganda. Ada beberapa teknik propaganda. Teknik name calling, teknik yang sangat populer dengan cara memberikan julukan kepada seseorang atau gagasan tertentu yang bisa berkonotasi positif atau negatif. Lalu ada teknik glittering generality, mirip dengan yang pertama tadi namun lebih sering berupa pujian atau yang positif. Selanjutnya teknik transfer. Teknik ini berusaha memindahkan nilai-nilai tertentu untuk dipindahkan kepada orang atau hal lain. Ada juga teknik testimoni. Teknik ini menggunakan seseorang yang bereputasi tinggi untuk memberikan kesaksian atau pernyataan. Teknik plain folks, teknik yang berusaha menampilkan seseorang sebagai masyarakat kebanyakan atau orang biasa. Teknik card stacking, teknik yang mengangkat fakta atau isu tertentu yang menguntungkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan pada saat yang sama mengaburkan atau menenggelamkan fakta yang lain yang merugikan. Teknik bandwagon, teknik yang mengajak orang untuk bergabung seperti yang sudah dilakukan oleh banyak orang lain. KMB Bali Pos melaporkan.